Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai. Sini Damai, masuk. Maryam, aku ganggu nggak? Aku mau tanya-tanya nih sedikit tentang tugas kita tadi di sekolah. Enggak kok, enggak apa-apa. Ayo sini masuk dengan senang hati. Mari Damai, silakan duduk. Baik, terima kasih. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Maria, aku mau tanya. Tadi kan kita belajar IPS tuh tentang apa itu namanya? Oh iya, mobilitas sosial. Jadi aku mau tanya-tanya. Oh, tentang mobilitas sosial ya. Gimana? Apa yang belum kamu pahami tentang materi mobilitas sosial? Insya Allah, saya akan membantu. Sebenarnya tadi aku udah nyimak sih apa yang Ustazah Nurul sampaikan, tapi aku ingin mempertajam lagi pemahaman aku tentang mobilitas sosial. Kalau menurut Maryam, mobilitas sosial itu apa sih? Terus, mengapa harus terjadi mobilitas sosial? Ya, baiklah. Saya ulangi ya penjelasan dari Ustazah Nurul di sekolah tadi. Jadi, mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi jika disatukan, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oh iya. Sekarang aku paham. Jadi seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial ya? Iya kan? Iya, betul banget. Coba Maryam berikan contoh tentang mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Kira-kira apa ya? Aha, aku tahu. Nih contohnya ya, misal seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Betul nggak? Iya, bener banget tuh. Jadi dulunya pegawai tersebut itu merupakan pegawai rendahan, tapi karena kegigihannya dia diangkat menjadi seorang pengusaha dengan keberhasilan yang baik. Nah, itu kira-kira menurut Damai contoh mobilitas vertikal atau horizontal? Ayo. Aduh, apa ya? Aku lupa. Itu apa ya? Aku lupa. Tolong dong jelasin dulu itu mobilitas vertikal sama horizon apa? Agak lupa nih. Kamu lucu banget deh. Oke, aku jelasin. Jadi sebelum aku menjelasin tentang apa itu mobilitas vertikal dan horizontal, aku ingin memberikan ilustrasi contoh lagi. Misal, ada seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil. Lalu ia membuka usaha lain, namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga dapat merupakan pergerakan sosial ke bawah, atau yang kamu tanyakan tadi tentang mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Sampai di sini Damai sudah paham belum?
paham. Oh, terus kan tadi kamu sudah menjelaskan mobilitas sosial itu ada pergerakan sosial ke atas, terus ada juga pergerakan sosial ke bawah. Nah, itu kira-kira seperti apa ya? Tadi kan kita sudah membahas tentang contoh mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, untuk memperdalam pemahamannya tentang mobilitas sosial, kita juga harus tahu tentang berbagai macam bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kira-kira menurut Damai, perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik itu disebut mobilitas sosial vertikal atau horizontal. Ya vertikal lah, kalau naik mah. Oh iya, aku paham sekarang. Jadi mobilitas sosial negatif atau turun itu merupakan mobilitas yang yang mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk ya. Iya, betul sekali. Pinter banget sekarang ya. Baiklah kalau gitu, kita langsung ke tugas aja ya. Ini kan ada tugas nih. Ini ada kasus 1 yang isinya Budha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Budha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Budha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Budha Maris merupakan mobilitas apa? Ayo, kira-kira menurut Damai itu contoh mobilitas sosial apa? Kamu mah aku yang tanya, aku juga yang disuruh jawab. Gak apa-apa, kan biar Damai makin pintar. Sebentar, aku analisis dulu. Ini kan Budha Maris jadi guru biasa, terus jadi kepala sekolah. Berarti Budha Maris mengalami perubahan sosial ke tingkat yang lebih baik. Oh, aku tahu itu mobilitas apa. Mobilitas sosial vertikal, betul nggak? Alhamdulillah, Damai benar. Contoh yang kedua, Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai usaha sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial. Mobilitas sosial apa ya ini ya? Ini merupakan contoh mobilitas sosial vertikal juga, Damai. Cuman bedanya kalau yang tadi mobilitas sosial vertikal naik karena ada kenaikan status sosial. Kalau yang contoh kedua ini merupakan mobilitas sosial vertikal turun karena mengalami perubahan ke arah yang lebih buruk. Iya. Lah terus contoh yang ketiga ini mobilitas sosial apa? Kalau tadi vertikal naik, yang kedua vertikal turun. Untuk contoh yang ketiga,
Pak Zainuri seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, gerak sosial yang dialami Pak Zainuri merupakan contoh mobilitas sosial, tapi mobilitas sosial horizontal. Kenapa disebut mobilitas sosial horizontal? Karena perpindahan status sosial yang sudah dilakukan Pak Zainuri merupakan sebuah perubahan yang berada dalam lapisan sosial yang sama. Begitu. Gimana? Sudah paham? Alhamdulillah, paham banget. Makasih ya, kamu memang temanku yang paling is the best. Coba sekarang Damai simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Oke deh, jadi kesimpulannya adalah perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, itu disebut mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua secara umum, ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal, di mana mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Sedangkan mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status sosial seseorang dalam lapisan sosial yang sama. Masya Allah, Damai, alhamdulillah ya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya. Insya Allah sangat bermanfaat dong. Ya udah deh. Sekarang aku mau pamit pulang dulu ya, soalnya udah sore. Terima kasih, Mariam. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya.